Kata Allah itu, Tuhan itu adalah esensi yang hakikatnya tidak ada unsur makhluk di dalamnya. Sementara ketika Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu satu hakikat, ini adalah sopoliteisme atau Helenisme, mengajarkan inkarnasi. Tuhan mengambil pribadi baru. Adanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu nggak bisa dikatakan sebagai satu hakikat. Kenapa? Karena yang satu memiliki sisi kemanusiaan, yang satu tidak memiliki sisi kemanusiaan. Hakikat Yesus adalah manusia, hakikat Tuhan adalah pencipta. Nggak bisa kemudian bergabung menjadi satu. Ketika saudara mengatakan 3 pribadi atau 2 pribadi, yang adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Bapa, ada dalam keesaan, itu sedang melanggar hukum, di mana hukum ini adalah hukum akal, hukum pewahyuan. Anda harus tahu bahwa dalam ilmu pengetahuan, esa itu hanya berkaitan dengan paham monoteisme. Sedangkan bila ada yang berkaitan dengan paham monoteisme lalu mengatakan ada unsur 3 pribadi di dalamnya, maka saya katakan itu bukan monoteisme, itu adalah paham sopoliteisme. Paham monoteisme dan paham sopoliteisme atau Helenisme itu jelas berbeda. Meskipun Anda, saudara saya, memaksakan, nggak bisa. Kenapa? Coba kita lihat. Yesus adalah Bapa. Ada nggak pengakuan Yesus aku adalah Bapa itu sendiri? Tidak ada. Hanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Sama seperti ketika saya mengatakan saya dan Bang Jordan adalah satu. Apakah aku dan Bang Jordan adalah satu hakikat? Tidak. Itu yang perlu kita pahami. Penyampainya dengan dalil di mana kami bisa memahami bahwasanya dengan adanya Yesus sebagai gembala, sebagai jalan itu indikasi bahwa dia mempunyai gelar. Dia bisa mendapatkan gelar sama dengan Bapa, yaitu Allah. Itu indikasinya apa? Itu saja, terima kasih. Sabar ya, saya mau cari dalilnya ini sebab Bapak kan meminta dalil ya. Iya Bapak. Di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke, Bapak punya aplikasi, saya bisa search ini nih, kelemahan TikToknya ini loh. Soalnya saya belum 1000 juga. Yang ikut ya, saya belum pakai tapi mungkin Ustadz Zuma mungkin mohon maaf Ustadz, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, mungkin Ustadz Zuma bisa membantu saya, membantu Pak Juran untuk menjelaskan nanti kalau misalnya ada dalil yang disampaikan, atau dan juga dengan Bang Yan. Oh ya, Bang apa ya? Coba buka di Yohanes 8 ayatnya yang ke-27. Sebentar Pak. Ya sebentar. Ini kedengar gak suara saya? Bagus kok, maksudnya. Kedengaran Bang Yan. Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Bentar. Yohanes berapa? Yohanes 8 ayatnya yang ke-27 dan 28. Tapi boleh baca juga mulai ayat 19 baru loncat ke 27 28 ya. Waduh. Yohanes 8 panjangan banget, ayat 19. Nah, loncat aja Yohanes 8 19. Baru loncat ke 27 28. Itunya aja udah lain, Pak. Ya? Monggo. Cuma sebelah atas kok. Cuma ini nih. Kelihatan ya? Iya. Dibaca aja supaya dengarkan. Maka kata mereka kepadanya, "Manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal.
jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Terus, 27 dan 28. perikopnya, nah ini perikopnya Yesus bukan dari dunia ini. Kan? Jangan kita tunggu Pak. Tunggu Pak. Kita jangan terfokus dengan perikop itu seolah perikop ini membatasi. Sebenarnya ini cuma diberikan oleh sebenarnya Elohim gini Pak. Ya, untuk ya, oke. Oke, inilah untuk mempermudah kadang-kadang. Ya Pak, betul. Iya, iya, Tunggu iya. Pak, tunggu Pak. Saya belum selesai. Di dalam pasal maupun ayat itu tidak ada sebenarnya, tapi untuk mempermudah maka diberilah ayat dan pasal dan perikop ini. Itu silakan dibaca 27-28. Oke, enggak apa-apa. Soalnya sering digunakan oleh saudara-saudara kita di Kristen, Pak. Kalau Bang Juma ini satu perikop, bacakan itu ya, Pak ya. Ini kan perikopnya udah lain. Nah, itu yang sering Oke, kita baca ya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Terus, berapa lagi, Pak? 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa. Ya, terus oke, terima kasih ya. Di sini mengatakan apa? Konteks di dalam pembacaan ini sebenarnya berbicara tentang Bapa, ya. Siapakah Bapa itu? Maka kita harus membaca ini mulai ayat 12 sampai ayatnya yang ke 29 ini. Kalau kita terfokus dengan ini perikop, maka kita seolah-olah ya ini membatasi aja. Tapi saya tidak melihat perikop ini sebab Yesus menyatakan siapakah Bapa itu. Sehingga dia berkata begini di dalam ayatnya yang ke-28, kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Coba Bapak pikirkan ya, apa yang dimaksud oleh Yesus bahwa akulah dia. Seandainya Pak, saya ganti nih, aku di sini Jordan, kemudian dia adalah Zuma. Maka artinya gini, barulah kamu tahu bahwa Jordan lah Zuma. Sekarang pertanyaannya, apakah Jordan dengan Zuma sama? Tidak kan? Mohon maaf Pak Jordan. Mohon maaf Pak Jordan. Tunggu. Ayat selanjutnya di sini. Ya apa? Silakan. Ayat selanjutnya, tolong jangan, saya melihatnya tadi, mendengar dan melihat tadi, akulah dia, itu ada lanjutannya, bahwasanya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya melaksanakan apa yang Bapa suruh, gitu. Iya, betul. Tetapi dari segi kepribadian, sebenarnya ya, saya katakan seandainya aku kalau diganti Yesus dan dia, menurut Bapak siapa? Kalau menurut saya ya, itu pandangan. Nah, sekarang kalau menurut Bapak di dalam alur cerita ini, sebenarnya siapakah yang disebut aku, kemudian siapakah yang disebut dia di sini? Ya, begini. Kalau memang ayat itu kita potong sampai dengan akulah dia, oke, jelas. Yesus, aku adalah Yesus, dia adalah Bapa. Satu kesatuan, kan begitu? Ya. Tapi ayat selanjutnya itu memperjelas. Dia itu ya, dia siapa, betul, apanya yang dia itu, bahwasanya ayat selanjutnya itu tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa, tapi ayat selanjutnya menunjukkan bahwa dia itu adalah Yesus, itu merupakan utusan dia berbuat apa sesuai dengan kehendak yang pengutus, gitu Bapak. Jadi kita tidak bisa memotong di sana, mohon maaf sekali lagi, kita tidak bisa memotong di sana. Ya, betul sekali. Saya tidak akan memotong, tetapi saya uraikan dulu kata demi kata di situ, baru kita kontekskan dengan kalimat selanjutnya di sana. Itu maksud saya. Kalau kita tidak memahami kata demi kata, bagaimana kita mau menyambung? Ya kan? Nah, itu yang saya katakan di sini, bahwa apakah aku ini dan dia, siapakah yang dimaksud di situ? Baru kita lihat dari segi fungsinya. Fungsinya itulah merupakan keterangan di dalam kalimat itu, Pak.
Nah, kalau Bapak sudah memahami yang disebut aku siapa dan dia siapa, maka Yesus mengatakan sebenarnya dia siapa. Nanti kita lanjut itu di sini. Ini dulu yang menjadi titik fokus saya, baru nanti kita uraikan apa yang Bapak tuntut itu. Ya, monggo. Mengerti, Pak? Nggih, silakan. Nah, sekarang di Ya. sini yang jelas di sini bahwa Yesus mengatakan akulah Bapa itu. Setuju, Pak? Setuju Tidak atau setuju. tidak? Oh, tidak setuju, tidak. Bapak. Nah, sudah. Inilah yang tidak bisa masuk. Kalau Loh, Bapak sebentar, menolak sebentar, ini, maka sebentar, tunggu dulu. sebentar. Tunggu, Pak. Bentar. Tunggu, Pak. Karena kenapa tidak setuju? Karena ada ayat selanjutnya. Iya, tetapi Itu loh, sekarang Bapak. Karena oknum ada di sini, selanjutnya. tapi oknum di sini kita tahu siapa yang terlibat di dalam di sini, Pak. Oke, Dia ini di sana siapa? ada dua Sekarang oknum. ini siapa? Ada dua oknum di sana, Yesus dan Bapa. Oke, nah sekarang kalau di sini aku kalau menurut Bapak siapa? Yesus. Nah, dia siapa? Dia itu ya, kalau dalam konteks tadi, dia adalah Bapa yang mengutus Yesus. Ya, betul. Dia adalah Bapa yang mengutus Yesus, bahwa sesungguhnya di situ bahwa Yesuslah Bapa. Ya, itu. Oh, berarti Tuhan mengutus Tuhan begitu, Allah mengutus Allah begitu maksudnya, Bapak. Ya, seperti itu. Nah, terus Namun, bagaimana? ya, ini ya. Ini kata keterangan di sini ini merupakan tentang fungsinya. Ya, Bapak menuntut dengan kalimat selanjutnya. Tapi dari segi oknum, dia adalah Bapak itu sendiri. Tetapi memilih karena terbatas dengan kata keterangan inilah, sehingga kita melihat dari segi perencanaan, dapat kita lihat bahwa dia adalah Bapa. Tapi dalam segi untuk melaksanakan, mengeksekusi perencanaan itu, maka dia adalah anak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sukar, sebab sekali lagi itu yang saya katakan tadi dalam diskusi, bahwa rahasia yang ada pada diri Yesus itu sangat misteri. Dan itu tidak akan mudah dijangkau oleh akal pikiran kita. Tapi ini hanya dapat dijangkau oleh Roh Kudus. Nah, Bapak kan tidak memiliki Roh Kudus. Nah, 1 Korintus 1 ayatnya yang keberapa nih, itu sudah menjelaskan, Pak, bagaimana Bapak tidak akan nyampe pikiran Bapak untuk memahami hal ini. Sudah dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai ayat 31. Kalau kita, tunggu Pak, kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita tidak akan nyampe ke situ. Dan Bapak itu tidak memiliki. Coba Bapak baca ya, 1 Korintus, atau kalau misalnya belum ada kesempatan dan ini merupakan suatu penasaran bagi Bapak, Bapak tulis aja, nanti Bapak baca, entah mau baca sekarang atau selanjutnya. Ini yang saya mau katakan ya, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-31. Itu tentang salib Yesus ya. Kalau yang tidak percaya dengan salib Yesus itu orang akan binasa begitu, Bapak? Gini Pak, itu di dalam kita memahami kebenaran firman Allah sudah ada rambunya di dalam ayat ini. Sehingga itu perkataan Yesus kembali kepada murid-murid ya. Ketika dia berkata kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang Farisi dan Saduki, seringkali cuma dari segi apa? Metafora. Tapi dari segi rahasia dia bukakan kepada murid-muridnya. Jadi bukan kepada ahli-ahli Taurat. Maka itulah yang saya katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 31 ini. Bapak boleh baca itu. Ini Oke, akan saya sulit sudah. bagi Bapak. Sekali lagi, sekalipun Bapak saya berkata-kata menjelaskan itu berbusa mulut saya, itu tidak akan kena, tidak akan mungkin. Makanya dikatakan di situ bahwa di dalam Yohanes tadi, bahwa ya di dalam ayatnya yang keberapa ya? Ke-27 28 tadi. Ya, di ayat 8 itu mengatakan bahwa ayat 19 ya. Baik aku maupun Bapa kamu tidak kamu kenal. Jikalau itulah. Itu cukup. Tidak akan kamu mengenal dia.
Kalau kita Iya, sudah mengenal dia, baru ayat ini kita akan pahami. begini, Ya, begini itu dari Bapak. Jadi, Bapak. mohon maaf Bapak, Bapak tadi kan soalnya saya agak kebingungan karena di sini Bapak memotong ayat, tidak selanjutnya. Nah, terus berarti di situ ada dua pribadi, ada dua oknum yaitu Yesus dan Bapa. Kemudian Yesus mempunyai tugas. Nah, selanjutnya Bapak Jordan menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, pertanyaan saya kan berarti kan Allah mengutus Allah, tapi Bapak menyangkal hal tersebut karena saya pahami di sini Bapak hanya sampai akulah adalah dia, itu saja, tidak merujuk pada ayat selanjutnya. Gitu. Nah, mohon maaf ini Ustadz Zuma, mohon maaf Ustadz Zuma. Ustadz Zuma. Ya, silakan, silakan Bang, silakan. Tadi waktu siang tadi saya karena keterbatasan ilmu, kefakiran ilmu, tadi saya sampaikan kepada Pak Jordan di sini bahwasannya Tuhan-Tuhan yang membagi-bagi tugas itu menurut Ustadz Zuma tadi kan merupakan paham paganisme ya Ustadz ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Nah itu, Pak Jordan tadi menyatakan bahwa Allah Bapa punya tugas sendiri, Yesus punya tugas sendiri, Roh Kudus punya tugas sendiri. Nah, apakah ini juga berarti mohon maaf, apakah keimanan Bapak itu juga terpengaruh oleh paganisme, Pak Jordan, atas pembagian tugas itu? Itu kalau yang menyatu jadi saya masih bingung karena Bapak memotong ayat hanya sampai aku adalah dia. Jadi istilahnya yang saya tangkap berarti Allah mengutus Allah begitu. Mohon penjelasannya. Iya, jelas di situ bahwa dia mengutus dirinya sendiri, tetapi dari segi wujud yang lain. Ya, bukan dari segi Bapa, tapi dari segi manusia. Bukan dari segi kealahan yang memiliki Allah yang yang memiliki 3 atribut ya, maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Dia bukan datang seperti itu. Ya, karena begitu jelas bahwa yang mengutus itulah yang membuat sebuah program, dan yang diutuslah ini yang harus mengerjakan program itu. Tetapi di dalam ayat ini menyatakan bahwa akulah Bapa itu. Jadi ini perkataan ini, pengakuan ini adalah sekali lagi ada kesulitan bagi Bapak untuk memikir, tapi bagi kami adalah mudah bagi kami untuk memahaminya. Yang saya merujuk kepada 1 Korintus tadi itu. Berbusa pun mulut kami, itu tidak akan Bapak pahami ya. Karena kita tidak mohon penjelasannya karena tadi saya sudah diklaim tidak mempunyai Roh Kudus. Mungkin Ustadz Zuma yang penuh Roh Kudus bisa memahamkan itu karena saya sampai sekarang masih bingung Allah mengutus Allah. Saya masih bingung karena Pak Jordan memotong ayat sampai di aku adalah dia, tapi tidak selanjutnya tidak beliau bahas. Terima kasih Ustadz Zuma. Iya, jadi gini Bang Jordan dan juga sahabat saya Bang Ayubi, izinkan saya Bang Yan untuk sedikit memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap pernyataan saya bahwa Tuhan ketika dibagi-bagi punya sekutu, berarti itu adalah ajaran paganisme. Tadi Bang Jordan mengambil 2 Korintus. Kita cukupkan di bab 13 nomor 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Jadi Yesus itu hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu. Karena kuasa Allah, bukan kuasa Yesus. Nah, terkait dengan apa yang saya ingin pertanggungjawabkan. Di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Itu jelas, itu udah final itu. Nah, 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Maka sekarang ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan ya Allah. Yesaya 37 nomor 16. Ya Allah Tuhan semesta alam,
Tuhan Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72 nomor 18. Terpujilah Allah Tuhan Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Mazmur 136 nomor 4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penembusmu yang membentuk engkau sejak dari rahim kandungan ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Lalu kemudian ending daripada pernyataan Allah sebagai Tuhan satu-satunya adalah boleh kita lihat di dalam pengakuan Yesus. Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari kiamat dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak yang di surga pun tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa seorang diri yang tahu. Jadi kita mau kemana lagi nih arahnya? Ketika kemudian ternyata pengakuan Tuhan Allah itu ternyata satu-satunya Tuhan. Dan Yesus juga mengatakan itu, Yohanes 17:3, untuk mendapatkan surga, hidup kekal, tidak mati dalam kekekalan tapi hidup dalam kekekalan, adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya itu berarti tidak ada sekutu. Tapi kalau dalam sisi pekerjaan, pewahyuan, Allah punya makhluk yang kemudian dikuasai oleh Allah untuk mereka diperintahkan. Sampaikan, turunkan hujan, cabut nyawanya, dan seterusnya. Tuhan memiliki makhluk-makhluk yang mengatur segala aspek yang Tuhan inginkan. Makanya dikatakan Dia berkehendak atas segala sesuatu. Nah, Yesus dalam Yohanes 5 nomor 48 atau 52, di situ jelas dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Artinya apa tuh? Berarti Allah itu cuma sendiri, Yesus adalah pesuruh Allah yang kemudian berlaku, bekerja, berkata sesuai dengan instruksi otoritas tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan. Oke ya, jadi sekali lagi saya katakan di dalam Yohanes 8 ini bahwa dari segi fungsi itu sepertinya dibedakan, seolah-olah berbeda oknum ya. Tapi bagi saya itu tidak satu hakikat ya. Nah, ayat 24 Pak, mana siapa tadi yang tampilin ayat Pak? Yan, ke siapa? Pak Ian M3. Bacain dulu aja Pak. Saya lagi bikin kopi Pak. Agak pusing ini. Oh mantap. Kasih Mas aku siki Bang. Siap Bang. Kopi. Siap, Oke, aman dulu ya. udah. Saya baca ayat 24. Nah, tadi mungkin dalam 28 itu berbicara tentang ada fungsi di sana ya. Aku tidak berbuat apa dari diri sendiri, aku berbicara tentang hal sebagaimana diajarkan Bapa ya. Jadi di sini memiliki sesuatu tugas ya. Tapi sekali lagi mereka adalah satu hakikat di sana. Nah, ayat 24 Pak di sini. Karena itu sekali lagi Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yaitu, nah ini kaitannya di sini ya, akulah Dia di sini dengan kalau saya ganti ya, aku di sini Yesus dan Dia adalah Bapa. Bahwa Yesuslah Bapa. Kamu akan mati dalam dosamu karena apa? Tidak percaya. Ya, dalam ayat 28 ini dari segi fungsi. Tetapi jika tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa, maka kamu akan mati dalam dosa. Sebab tidak percaya itu dosa. Ya, dosa bukan cuma karena melanggar perintah Tuhan. Misalnya jangan membunuh, kita membunuh. Oh, itu dosa. Tapi di sini Pak, ketidakpercayaan itu adalah dosa. Ya, jelas sekali di situ. Tidak percaya kepada Yesus adalah dosa. Oke. Nah, ini saya buktikan di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-23.
pengertian dosa bagi kami orang Kristen ada dua, mungkin ada lebih ya, tapi ini ya yang saya ketahui ya. Yang pertama ya, itu yang sudah sering kali kita bahas, yaitu pelanggaran hukum Tuhan adalah dosa. Itu saya sudah pernah diskusi dengan Bang Suma. Tapi ini yang kedua, Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Nah di sini, ini ya yang disebut dosa yang kedua, definisi dosa yang kedua. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ketidakpercayaan seperti yang dikatakan di dalam Yohanes tadi, ya, Yohanes 8 ayat 24 itu, ketidakpercayaan bahwa Yesus berasal dari Allah, ya, dan dia adalah Bapa, maka dosa. Ya, mohon maaf ya. Ini apa dikatakan oleh Yesus. Tidak percaya kepada Yesus adalah dosa. Yang kedua, melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, pelanggaran hukum Tuhan adalah dosa. Ya, silakan. Oke, sedikit saya Bang. Jadi gini, saya sangat menghargai ya apa yang kemudian saudara Jordan ini sebagai saudara saya paparkan. Jadi saya mencium aroma yang sangat-sangat menyengat ya ketika saudara mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat. Yang saya cium di sini adalah subpoliteism. Sementara ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dia mengajarkan ajaran Nabi Abraham, monoteisme. Sehingga ketika monoteisme, ajaran para nabi termasuk Yesus berbicara masalah keesaan Allah, maka mereka akan berusaha untuk menyatakan bahwa kata Allah itu, Tuhan itu adalah esensi yang hakikatnya tidak ada unsur makhluk di dalamnya. Sementara ketika Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu satu hakikat, ini adalah subpoliteisme atau Helenisme. Mengajarkan inkarnasi, Tuhan mengambil pribadi baru. Adanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu nggak bisa dikatakan sebagai satu hakikat. Kenapa? Karena yang satu memiliki sisi kemanusiaan, yang satu tidak memiliki sisi kemanusiaan. Hakikat Yesus adalah manusia, hakikat Tuhan adalah pencipta. Nggak bisa kemudian bergabung menjadi satu. Ketika saudara mengatakan tiga pribadi atau dua pribadi yang adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Bapa, ada dalam keesaan, itu sedang melanggar hukum di mana hukum ini adalah hukum akal. Hukum pewahyuan. Anda harus tahu bahwa dalam ilmu pengetahuan, esa itu hanya berkaitan dengan paham monoteisme. Sedangkan bila ada yang berkaitan dengan paham monoteisme, lalu mengatakan ada unsur tiga pribadi di dalamnya, maka saya katakan itu bukan monoteisme, itu adalah paham subpoliteisme. Paham monoteisme dan paham subpoliteisme atau Helenisme itu jelas berbeda. Meskipun Anda, saudara saya, memaksakan. Nggak bisa. Kenapa? Coba kita lihat. Yesus adalah Bapa. Ada nggak pengakuan Yesus aku adalah Bapa itu sendiri? Tidak ada. Hanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Sama seperti ketika saya mengatakan saya dan Bang Jordan adalah satu. Apakah aku dan Bang Jordan adalah satu hakikat? Tidak. Itu yang perlu kita pahami. Nah, sehingga tidak ada pengakuan Bapa ada padanya unsur kemanusiaan. Tidak ada padanya Yesus itu mengatakan ada unsur keilahian. Tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Siapa Bapa yang bersatu dengan Yesus? Dia adalah otoritas tertinggi. Dan Yesus yang bersatu dengan Bapa ini hanya nebeng sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai rasul.
Sehingga dia berkata, bukan dari dirinya sendiri. Dia datang bukan atas diri kehendaknya sendiri. Dia berbuat bukan atas pekerjaannya sendiri. Semua selalu dinisbahkan kepada sang otoritas tertinggi. Sehingga ketika dia mengatakan satu dalam hal ini ada sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan Allah. Satu dalam pengajaran, mengajarkan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan satu hakikat, Bang. Ketika Anda mengatakan Yesus dan Bapa ada satu hakikat, Anda menjerat diri Anda sendiri dengan jeratan politeisme. Itu nyata tuh. Lalu kemudian sedikit lagi, ketika Anda berpikir bahwa esa itu adalah satu dalam arti sebuah bilangan mutlak yang tidak tergantung pada apapun, itu berbeda dengan tunggal yang lebih situasional, di mana tunggal baru bisa terjadi bila tidak ada jamak, dan tunggal bisa hilang ketika ada jamak. Makanya dikatakan trinitas, three in one, dan seterusnya. Ini adalah tunggal situasional, dan itu tidak disifati oleh pencipta kita. Tadi saya mengurai bukan dari Al-Quran, ya, saya urai dari perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Seorang diri. Dia adalah hakikat yang berdiri sendiri tanpa situasional. Artinya bahwasanya dia tidak pengaruh dengan angka satu itu. Tidak terpengaruh dengan angka setelah satu dan sebelum satu. Inilah yang dikatakan tauhid. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, waduh, ini seakan-akan Anda membuka kepala, kemudian melepaskan otak dan menyimpannya di jamban. Mohon maaf. Kenapa? Yesus manusia. Bapa sang Khalik. Satu manusia, satu Khalik, dikatakan satu hakikat, itu apa namanya tuh? Nah, inilah makanya saya katakan kita kudu harus berhati-hati dengan pesan Yesus. Kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal yang harus menjadi filter utama di dalam beriman. Demikian sementara, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau tambahkan? Halo? Bang Yan mungkin bisa menambahkan. Saya nyimak saja dulu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini Ukti Josel, mungkin saya bisa turun, bisa naikkan Bang Erdogan, atau ada siapa bisa dinaikkan mungkin, Ukti. Saya izin turun dulu, nyimak di bawah. Sudah nggak apa-apa Pak Jordan, lanjut aja. Jadi enak ngobrolnya. Monggo. Oke. Gitu. Oke. Enak ya, lumayan juga. Terima kasih kalau ini terasa enak ya. Saya akan melihatnya dari segi pribadi ya. Sebentar nanti kita akan lihat dari segi fungsi ya. Yesaya 63 ayat 9 mulai ayat 8 ya. Nih, saya baca. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia akan menjadi juru selamat mereka. Jadi Allah sendiri di dalam ayat ini mengatakan bahwa dialah yang menjadi juru selamat. Ya, bagaimana dia menjadi juru selamat? Ada caranya. Maka ini adalah sebuah program rencana Allah sebelum dia menjadi juru selamat. Nah, ini mau keluar ini double ini. Halo, oh ya sorry. Jadi di sini begitu jelas ya. Allah yang merencanakan, tetapi Allah lah yang melaksanakan itu. Ayat yang 9. Dalam segala kesesakan mereka bukanlah seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih dan belas kasihan. Itu begitu jelas ya. Ia sendiri yang akan menyelamatkan, dia sendiri yang menebusnya. Ya. Maka itu melihat bahwa Allah sendiri yang datang. Nah, karena apa? Kita lihat dari segi fungsi. Dari segi fungsi, disinilah kita melihat bahwa tugas yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Tetapi di sini dia sebagai Bapa Allah ini, dia melakukan sebuah perencanaan. Maka dialah sendiri yang datang. Dalam apa? Dalam wujud manusia. Dan dalam mengambil rupa manusia inilah yang seringkali dipahami seolah-olah dia memperanakan, bukan itu, tetapi mengambil wujud loh. Berbeda dengan kawin dan lahirlah bayi, bukan itu, tetapi mengambil wujud sebagai mulai dari bayi sana.
Sehingga ketika dia lahir, dia membawa memori yang ada pada Bapa. Tidak ada manusia yang lahir kemudian dia sudah tahu. Berbeda dengan Yesus. Yesus ketika dia lahir, dia tahu keberadaannya sebelum dia lahir jadi manusia. Bahwa dia sudah ada sebelum Daud, sebelum Abraham, bahkan sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Sebentar, Pak dia. Jordan. Wah, ini Ya, Pak Jordan tunggu, sebentar. tunggu. Ya oke, Sebentar, tapi sebentar. belum selesai. Sebentar saja, Pak. Pak Jordan tadi mengatakan bahwa Yesus waktu lahir sudah tahu siapa dirinya, siapa Allah, program Allah tahu gitu ya, Pak ya. Iya, memori full dia dari Bapa. Nah, oke. Saya menggelitik, tergelitik ini dengan pertanyaannya Bang Handi tadi. Apa sih yang dikuasai Yesus waktu Yesus umur 5 hari itu apa sih? Kalau dia memang Allah loh ya, apa sih yang dia kuasai? Yang dia Kalau kuasai dia- adalah sesuatu sifat yang masih menjadi manusia biasa. Tetapi ketika dia menjadi besar, dia tidak perlu diajar. Tidak, maaf. Ya, ketika Umur 5 hari, di bawah- Yesus bisa di apa bawah- gitu. di balita Allah dia tidak berbuat apa gitu. apa-apa, tetap gini Pak, dia hidupnya sebagaimana manusia normal, tetapi dia memiliki memori Allah, ya, ingatan, karena sudah katakan bahwa dia adalah Allah, ya, sekali lagi dia adalah Tuhan. Tetapi karena wujud manusia, maka dia harus mengikuti hukum natural, hukum alam, dan hukum manusia itu sendiri. Ya, itu dapat dibuktikan ketika dia bersoal jawab di umur 12 tahun ketika dia sudah mulai mengerti ya perkembangannya. Sehingga mereka merasa heran kenapa dia tidak diajarkan tentang ajaran-ajaran Taurat. Kok dia tahu? Karena dialah yang memberikan Torah itu sendiri kepada Musa. Ya. Oke, ini dari segi prinsip. Tunggu Pak, tunggu Pak, simpan dulu pertanyaan ini, saya selesaikan dulu supaya saya tidak akan konsentrasi, saya tidak akan terganggu ya. Oke, mohon maaf Pak Jordan, maaf. Ya. Oke, nah ini saya mau lihat di dalam ayatnya yang Yohanes ke-17, ayatnya yang keempat, ya. Di sini kita lihat bahwa Yesus mengatakan begini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi di sini kita melihat bahwa dia sebagai utusan. Itu tidak salah. Karena dia sendiri yang datang, tetapi karena dia menghormati hukum-hukum yang seperti itu, maka dia mengatakan bahwa seolah-olah Bapa dan dia seolah-olah berbeda, ya. Namun jelas di sini mengatakan bahwa Bapalah yang merencanakan, dialah yang melakukan ini, karena Bapalah yang mengutus dia, dan dialah yang menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang otoritas yang diberikan kepada dia. Ya, silakan lanjut apa pertanyaan yang Bapak mau potong tadi ketika saya mau menjelaskan ini. Ya, begini, saya semakin mengerucut ini kesimpulan saya. Tadi Ustaz Juma sudah menjelaskan bagaimana tentang kalau misalnya manusia dengan Allah dijadikan satu hakikat itu, tadi Ustaz Juma menjelaskan panjang lebar. Jadi saya kembali kesimpulan awal ini Pak Jordan atas penjelasan Bapak dari kesini tadi. Yaitu Yesus adalah utusan. Begitu ya Bapak ya. Tapi Yesus sendiri adalah Allah. Makanya saya tanya, apakah salah pertanyaan saya bahwa Allah mengutus Allah? Itu Bapak. Ya, betul itulah. Allah mengutus Allah. Jadi Allah mengutus dirinya sendiri, begitu. Iya, mengutus diri kan saya sudah tampilkan di dalam Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Jadi fix ya, Yesus itu adalah Bapa sendiri, Bapa mengutus dirinya sendiri, itu Bapak ya. Iya, ayatnya ada. Oke, biar ditanggapi Ustadz Zuma. Terus begini, satu pertanyaan Bapak, kenapa sih kalau untuk penebusan dosa, ini mohon maaf ini, penebusan dosa itu kok Allah begitu
kok ribet sekali, mohon maaf loh ini, saya katakan menggunakan kata ribet. Kenapa ribet? Harus menyiksa anaknya dulu, menjadi manusia dan seterusnya. Padahal di perjanjian lama, cukup dengan membakar kotoran sapi saja udah selesai loh. Kenapa itu Bapak? Mau penjelasannya? Tapi ini, sorry, ini agak panjang menjelaskan ini Pak. Sebab ini mulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Ini Aduh, sudah berulang-ulang kali. Kalau itu jangan nanti sampai ke Nabi Adam nanti. Bang Jordan pusing, saya nggak mau dengarnya. Ngantuk saya. Oke. Gini aja. Kan Bang Zuma juga ngantuk itu. Boleh nggak? Silakan. Sebentar ya Bang Juma, sebelum Bang Juma ngelurusin yang tadi ya, ayat yang dibawa Pak Jordan. Pak Jordan, saya nanya Pak Jordan, ini kan kita orang yang berpikir, apa itu hakikat sih? Tunggu Pak. Saya mau memberikan kepada pengharapan kepada Pak Ali, ya, Pak Ayubi yang bertanya tadi kan. Kita kalau membahas itu nanti kita di lain waktu, simpan pertanyaan itu nanti diajukan kalau kita ada waktu ya. Saya suka juga menghadapi pertanyaan itu. Ya, tapi karena saya sebelum saya menjawab, ya. Jadi saya sudah kasih rambu supaya host ini, sebab saya lihat dia paling suka kalau jam-jam begini dia ngantuk. Saya ini udah bikin kopi ini, saya udah bikin kopi. Iya, kalau saya memang jam-jam mengantuk. Apa sih definisi hakikat menurut Bapak? Hakikat atau hakikat, Pak? Ya monggo, sama-sama aja itu. Keberadaan Allah itu sederhana aja. Keberadaan Allah, ya, tentang keberadaan Allah aja. Bukan keberadaan Allah, Pak. Supaya kita tidak terlalu panjang. Hakikat ini, hakikat menurut kita, Pak, orang Indonesia ini, KBBI lah kita ambil atau coba kita lihat. Alamiah. Monggo. Oke, kita coba Bapak buka. Saya ikuti itu Bapak aja. intisari atau dasar atau Pak kenyataan yang sebenarnya. Iya. Itu Pak. Ya, kenyataan yang sebenarnya apakah nyata antara, maaf ya, Tuhan, Bapak dan anak itu kenyataan sebenarnya enggak Pak? Sebenarnya ya, berarti ada dua dong Pak. Ada Bapak, ada anak. Kita lihat. Tunggu Pak. Ya? Ini sebenarnya sesuatu yang mungkin Bapak pahami bahwa Allah dan anak ini seolah-olah berbeda tentang jumlah Allah itu ya. Bukan jumlah Pak. Sekarang ya kan, Bapak dan seolah anak. Berapa jumlah Allah orang Kristen. Enggak, gini. Bapak itu ya, gimana? anak bukan. Ya. Bapak anak bukan. Sebenarnya saya sudah anak katakan tadi di dalam Yohanes 8 bahwa saya maaf ya Pak, ya? saya nggak pernah bilang pengen Allah Pak, saya nggak mau saya. Bapak dan anak aja. Bapak hakikatnya Bapak. Oh ya, oke, anak Bapak. Hakikatnya anak. Kan gitu Pak. Hakikat yang sebenarnya Pak. Betul kan Pak? Yesus katakan bahwa dialah Bapa itu. Di mana Pak itu Pak? Itu saya terlambat Pak ya. Akulah dia. Tadi ya Bu Josel. Akulah dia. Iya, aku dan dia satu. Akulah dia. Yesuslah Bapa. Tadi mohon maaf Bang Yan, tadi Pak Jordan tadi, makanya saya dikatakan oleh Pak Jordan saya tidak bisa memahami karena saya nggak punya Roh Kudus. Karena Pak Jordan tadi yang saya bingungkan, dia memotong ayat di situ loh, sampai aku adalah Bapa, padahal ada ayat lanjutannya. Ada ayat lanjutannya bahwasanya Yesus itu adalah diutus gitu loh, dia berbuat atas perintah yang mengutus gitu loh. Tapi Pak Jordan bersikukuh bahwasanya hanya memotong sampai ayat aku adalah dia, cukup itu saja bahwa menunjukkan bahwa itu adalah bahwa Yesus adalah Bapa. Itu Bang Jordan, Bang Yan, mohon maaf. Siap. Jadi Pak tunggu Pak Yan, tunggu Pak Yan, Pak Yan. Pak Ai tidak membaca ayat. Tunggu Pak Yan, saya akan beri kesempatan, tapi saya mau menyanggah dulu Pak Ai ini bahwa Pak Ayubi ini bahwa Bapak juga tidak melihat bahwa perkataan Yesus di dalam ayat 24. Di dalam ayat 28 memiliki kalimat selanjutnya. Tetapi ayat 24 mengatakan akulah dia dalam apa? Ketidakpercayaan itu adalah dosa. Tetapi ayat 28 dia menjelaskan uraian yang menyatakan bahwa Allah dan anak seolah-olah berbeda. Gitu Pak. Silakan Pak Yan. Oh gitu. Jadi kalau tadi saya dengar ya, memang agak dengar-dengar, kalau orang yang nggak punya Roh Kudus Pak, itu tidak bisa mengimani, bukan mengimani itu apa ya? Bisa mencerna ya.
Ya, mau coba yang ini, dilihat. Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya bisa dapat Roh Kudus ini, Pak? Oh ya, gampang nih. Salah satunya adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Oh, Yang ya kedua, saya percaya sama kita Yesus, harus Pak. berdoa. Alaihissalam, Pak. Tunggu. Dia sebagai Tunggu, manusia Bapak yang kan tanya itu. Ya. Bapak kan tanya itu. Sebentar nanti saya beri Bapak pertanyaan. Pertama, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita harus berdoa dan supaya di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-17 barangkali ya. Kita akan berdoa meminta akan mendapat, mencari akan dibukakan, dan mengetok akan di situ. Mencari, mendapat, dan itulah. Nah, itu intinya di dalam Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, maka kita akan melakukan baptisan. Baptisan itu ketika kita keluar, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tahap kelanjutan ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, itu tahapan-tahapan. Kita dimeterai, kita dibaptis, dan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Peristiwa meterai dan baptisan itu cuma sekali seumur hidup, tetapi kepenuhan itu berulang-ulang kali. Sebab ada orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia mendukakan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu harus selalu terjadi bagi orang percaya. Itu ya. Bagaimana selanjutnya? Oke, sudah. Ya, silakan. Jadi kalau gitu saya nggak punya akal dong, Pak. Kalau mengikuti itu, saya kan harus berakal dulu. Yesus ini siapa? Kan harus dicari dulu, Pak. Itu yang pertama. Yang keduanya gini, Pak. Kapan? Ya, betul. Ya. Kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes? Satu itu, Yohanes Pembaptis ya, Pak. Yang kedua, kapan Yesus pernah membaptis murid-muridnya, Pak? Itu ya, kalau ada contoh Yesus pernah membaptis murid-muridnya, oke. Dan kalau Yesus Tuhan, kenapa dibaptis oleh Yohanes, seorang manusia, Pak? Ini yang nggak habis akal saya, Pak. Itu yang pertanyaan nanti Bang Juma yang luruskan. Oke. Makanya harus tolong ada dua perjelas ya. Bapak saya tangkap. Ya, sebentar, perjelas. Ada dua pertanyaan dulu. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kalau pembaptisan, Pak, jangan kemana-mana dulu. Ini dulu dijawab. Yang kedua, kenapa Yesus tidak membaptis murid-muridnya? Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Oke, ya. Jadi jangan dulu kemana-mana. Dua pertanyaan ini dulu saya terima. Kalau terlalu banyak, saya pada lupa saya ini. Memori saya terbatas, Pak. Jadi kenapa Yesus dibaptis ya? Gini, peristiwa Yesus dibaptis itu di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Baptisan itu adalah perintah daripada Tuhan. Setiap manusia itu harus dibaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis muncul ya, sebelum Yesus lahir. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nah, salah satunya apa? Untuk membaptis orang-orang Israel, termasuk Yesus. Dan sekali lagi, baptisan itu adalah perintah Tuhan yang ada di dalam Matius 3 ayat 15. Ini dikatakan begini. Kan terjadi dialog di sini, saya baca ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi di sini terjadi penolakan. Yohanes nggak mau membaptis karena dia tahu siapa yang Yesus ini. Tapi Pak, saya belum selesai loh. Kita tertiblah dulu. Mungkin bisa dipersingkat ya, Tunggu Pak Jordan ya. dulu. Saya ini pertanyaan ini. Mohon maaf ini Bang Ayubi, mungkin kita memberikan kesempatan kepada Bang Zuma. Oke, silahkan Bang Zuma. Saya belum selesai dijawab. Karena beliau pertanyaannya di sini baru satu. Oh, silahkan Bang. Silahkan Bang. Pertanyaan baru satu sementara. Dua belum. Kalau yang ke satu oke lah, Pak. Ya, untuk ke satu oke. Yang keduanya kapan Yesus murid-muridnya yang 12, yang 70 kata Bapak, yang 500 pun apalah.
Kapan Yesus membaptis Oke, ya di murid-muridnya, situ ya. Pak? Sabar, saya mau cari ayat dulu ya. Ya, enggak. Yang lain dulu ya ngobrol, saya cari ayat Silakan, dulu Bang Juma. supaya saya. Oke, Bang Juma tadi yang menjelaskan itu, Bang Juma. Monggo. Oke ya, Yohanes Iya. 3. Oke, saya langsung aja. silakan. Saya sudah dapat. Saya potong ya. Nih, Yohanes 3 ayat 23. Tapi bagus 22 ya. Saya baca nih. Saya tidak akan menjawab lebih argumen lagi, tapi saya baca ayat aja ya. Soalnya saya takut ini ibu cantik ini nanti ngantuk ini. Ada Dari tadi nanti ada sebenarnya quote-nya. karena Pak Jordan panjang banget. Oke, silakan. Sorry lah. Pusing saya kalau panjang-panjang ngantuk soalnya. Oke, silakan. Oke, saya jawab ayat aja ya. Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama mereka dan membaptis. Ya, sudah jelas. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Yesus juga membaptis. Ada lagi silakan. Terus baca 23-nya, Pak. Yang 22 aja. Itu saya sudah dapat intinya situ. Oh, intinya itu. Katanya Sesudah 1 itu, verses Yesus 4 pergi tidak dengan ada yang murid-muridnya kejang-kejang. Oke, di sini ke saya akan Yudea menaikkan, dan Bang. ia diam di sana bersama-sama mereka. Dan sama mereka. Mereka diam loh, Pak. Yesus diam bersama dan mereka. membaptis. Diam Ya, dan siapa yang membaptis ini siapa, Pak? Bukan Yesus di situ, Pak. Yesus dan murid-murid Ya, di sebentar. sana. Sesudah itu, dengar ya, Pak ya. Kita baik pelan-pelan, Pak. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam. Ia itu kan si Yesus nih. Di sana bersama mereka. Mereka ini murid-muridnya. Dan membaptis. Ini yang dibaptis siapa? Yang membaptis siapa, Pak? Di sini. Nah, 23-nya akan tetapi 23-nya Yohanes akan tetapi Yohanes pun, ya ini kan 22, Pak, saya bacaan, Pak. 23-nya akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainom dengan Salim, sebab di situ. Nah, di sini nggak ada menyebutkan Yesus membaptis murid-muridnya, nggak ada, Pak. Karena di sini enggak, di ayat Yesus 2 dan Yohanes. iya. Sorry. Tuh. Yohanes ayat 23 berbicara tentang Yohanes, tapi ayat 22 apa namanya? Iya, Yesus diam di sana, dan Pak. murid. Diam, Pak. Ya diam, Pak. Bukan membaptis, Pak. Dia ke tanah gini. Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Membaptis siapa yang dibaptis ini, Pak? Yang dibaptis siapa? Yang membaptis siapa, Pak? Di sini nggak dijelaskan. Kalau kayak gini kan rancu, Pak. Monggo, tapi nggak apa-apa. Terima kasih, Pak, sudah membuka ini. Silakan, Bang Juma. Ya, terakhir dari saya ya teman-teman sebelum saya pamit. Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut Pak, tagut. di dalil mana? Ayat berapa? Sebentar. Di ayat berapa supaya saya buka Kaget nih? saya. Aduh, Al-Quran di mana? Masya Allah. Saya pikir Roh Kudus yang nyambar. Di Al-Quran surah An-Nahl ayat 36. Surah berapa? Nomor berapa, Pak? Ayat Surah berapa? 36. Saya suka dengan ayat. Surah berapa? Ayat 30. Surah berapa? Surah An-Nahl. Surah berapa? Ayat 16. An-Nahl. Surah ke-16. Surah nomornya berapa? Saya nggak tahu, Pak, nomornya. Al-Quran nomor 16 ayat ke-36. Ayat 36. Walaqad Oke. ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat yang kemudian menginstruksikan, mengajarkan, menyuarakan, membimbing mereka dengan seruan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut ini apa? Sembahan selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu kemudian
ketika kita berbicara mengenai konsep yang tadi, saya katakan kepada saudara, di dalam pemahaman kami umat Islam, Allah adalah hakikat yang berdiri sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Beliau tidak butuh sekutu kemudian. Nah, di dalam Bible jelas pun dikatakan bahwa para nabi mengajarkan tentang ajaran Allah, yang mana ajaran Allah di situ jelas terpampang dengan akurat melarang adanya penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap tagut. Jadi berhala, tagut itu adalah semua sembahan selain daripada Tuhan yang Abraham. Lalu apa pengertian berhala ini? Kalau kita melihat, kalau kita belajar, kalau kita mengkaji perspektif berhala berdasarkan kamus ilmu pengetahuan, kita bisa menyimpulkan bahwa berhala adalah segala bentuk fisik yang dianggap sebagai representasi daripada Allah, daripada Tuhan itu sendiri, atau Tuhan yang digambarkan dalam bentuk mediasi. Nah, agama saudara Jordan, ajaran penyembahan kepada fisik, yaitu Yesus yang adalah manusia, yang dianggap sebagai representasi daripada Allah, daripada Tuhan. Maka dari pengertian tentang berhala, bisa saya katakan bahwa ajaran saudara adalah ajaran penyembahan terhadap berhala. Namun, ya teman-teman Kristen kalau ditanya, ajarannya berasal dari Alkitab, ajarannya berasal daripada Tuhan, ajarannya berasal daripada Nabi. Makanya tema kita tadi, Nabi palsu. Maka kemudian saudara dibutakan tentang pengertian berhala itu sendiri, tetapi ngotot menuhankan fisik manusia bernama Yesus, lalu dibungkus dengan pernyataan bahwasanya dia adalah satu hakikat. Lalu kemudian terakhir, konsep penebusan dosa dengan kematian Tuhan dalam bentuk fisik di atas tiang salib, lalu kemudian bangkit di hari ketiga. Ini adalah ajaran pokok utama, ya. Ini kalau dalam Islam ini usuluddin, pokok asal usul ajaran agama itu sendiri. Pondasinya ajaran Kristen itu ini. Apa itu kematian? Diajarkan Yesus mati demi menebus dosa-dosa orang Kristen. Yang perlu kita ketahui adalah sebagai orang terpelajar, menurut ilmu pengetahuan, manusia yang mati kemudian hidup kembali itu disebut mati suri. Dan itu juga pernah saya alami pada saat saya usia 2 bulan. Saya mati menurut orang-orang, bahkan sudah dibungkus, sudah dimandikan. Tapi kemudian paman saya yang menjenguk saya itu tiba-tiba saya cekukan gitu loh. Lalu kemudian paman saya minta kepada ibu, "Bu, tolong anaknya dinetein." Alhamdulillah, menurut orang-orang termasuk kedua orang tua saya tiba-tiba hidup di situ. Mati suri. Jadi mati suri itu bukanlah mati, melainkan hanya dekat dengan kematian. Karena yang namanya mati itu tidak akan hidup kembali. Jadi bila Yesus mati, lalu kemudian dikatakan kematiannya di atas tiang salib, lalu bangkit kembali, maka sekali lagi saya katakan, Yesus hanya dikatakan sama seperti Bang Suma, mati suri dia. Jadi bila Yesus tidak mati dan hanya mengalami mati suri, maka tentu saja tidak ada dosa yang ditebus. Kenapa? Karena matinya cuma mati ece-ece, mati suri dia. Dan itu terbukti. Kenapa? Ketika Maria datang di dalam pemakamannya, tiba-tiba Yesus itu tidak ada di tempat. Jadi dia bangkit. Memang bangkit Yesus itu, tapi bangkit dari pingsan, bukan bangkit dari kematian. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Kalau dikatakan dia mati betulan, dia tidak akan hidup-hidup. Itu baru dikatakan nebus dosa. Tapi ini cuma mati suri, 2 hari 1 malam, 1 malam 2 hari. Itu bukan mati namanya. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan kebangkitan itu adalah bangkitnya jasad dan roh. Tidak. Tapi kematian itu adalah bangkitnya roh saja, sama seperti malaikat. Itu tertera di dalam kitab saudara. Jadi apapun aspek yang menyebabkan Anda menyembah manusia, Yesus itu menebus dosa, saya rasa dipikirkan lagi baik-baik. Kenapa? Salah memilih keyakinan, fatal nanti akibatnya. Karena di dalam Matius 7 nomor 21 nomor 23, orang yang menyebut bernubuat, mengusir setan,
bermujizat dengan nama Yesus itu akan diusir oleh Yesus dengan dikatakan engkau semua pembuat kejahatan enyahlah daripadaku. Dan orang jahat di dalam Matius dikatakan tempatnya dilemparkan ke dalam neraka secara kekal. Saya kira begitu penutup dari saya. Silakan Anda teruskan kalau Anda masih kuat matanya. Saya sudah tidak kuat lagi karena dari tadi kita berdialog di sini. Alhamdulillah, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Ketika ada kebenaran yang bisa diambil sebagai pelajaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Zuma sebentar. Sebelum Saya Bang. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya Ustaz. Terima kasih atas ilmu Saya Bang yang Ayubi, Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sehat selalu Bang Zuma beserta keluarga. Sehat selalu. Amin. Antum juga Bang. Begitu juga Bang Jordan. Sehat selalu Bang. Terima kasih. Baik. Bang Yan. Makasih Bang Yan. Dinda. Jangan Josel. lupa Makasih. kopi dengan Masako ini.